Pemirsa, ribuan pelajar Bali Nusa Tenggara bersaing memperebutkan tiket nasional dalam ajang kualifikasi student atletik Champion 2022. Dan 32 atlet pelajar yang lolos sebagai juara akan tampil di National Champion di Jakarta pada Desember mendatang. Kualifikasi kompetisi atletik ini diikuti oleh 3.898 atlet pelajar tingkat SD hingga SMA yang mewakili lebih dari 150 sekolah di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Selama 3 hari, kompetisi melombakan 12 nomor. Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkifli Mansyah, memberikan apresiasi besar atas inisiatif dan kepercayaan PB PASI dan DBL Indonesia yang menyelenggarakan turnamen kualifikasi ini. Dengan digelarnya event luar biasa ini dapat menggairahkan minat para pelajar di Nusa Tenggara Barat untuk berprestasi di cabang olahraga atletik, mengingat Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi pusat atletik nasional. Bagaimanapun membibit atlet yang kelas dunia itu butuh perencanaan yang terprogram jangka panjang. Selama ini kita punya Zohri, punya Sofyan dan lain sebagainya berebut medali emas, tapi rata-rata lahir karena memang bakat alami. Tapi mudah-mudahan dengan inisiasi yang luar biasa ini, kita mulai kompetisi dari tingkat pelajar secara reguler sehingga nanti kelihatan mutiara yang selama ini terpendam. Nah, kalau mereka dengan ada kompetisi reguler, disandingkan pemenangnya ke tingkat nasional, kemudian dibimbing di luar negeri, saya yakin ini akan berguna bukan hanya untuk atletik endemi, tapi untuk atletik Indonesia. Kualifikasi Champion SAC Indonesia 2022 di Bali dan Nusa Tenggara ini mempertandingkan 12 nomor berbeda. Untuk kelompok SMA mempertandingkan nomor lari 100 meter, lari jarak menengah 1000 meter, lari estafet 4 kali 100 meter, tolak peluru, dan lompat jauh. Sementara untuk tingkat SMP olahraga lari 80 meter, lari jarak menengah 800 meter, lari estafet 5 kali 80 meter, tolak peluru, dan lompat jauh. Dan untuk SD lari jarak 60 meter, lari estafet 8 kali 50 meter, dan tambahan atletik anak yaitu Formula 1 dan lari kanga. Peserta yang menjadi juara dan runner-up dari setiap nomor lolos mewakili Bali dan Nusa Tenggara untuk bersaing di level nasional. Total 32 atlet pelajar dari Bali dan Nusa Tenggara akan bersaing dengan atlet pelajar dari wilayah lain pada National Championship yang digelar di Jakarta pada Desember 2022. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, Pantai Senggigi Lombok Barat terkenal dengan hamparan pasir putihnya. Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat menikmati sensasi baru, yakni bermain kano. Dan seperti apa sensasi bermain kano ini? Berikut liputan selengkapnya. Main kano dong? Iya, ya. Dapat berapa ini? Cuma saya sendiri aja. Panorama Pantai Senggigi tak kalah asiknya dengan pantai-pantai di Bali. Deburan ombak dan pantai yang menawan sangat menarik para wisatawan untuk datang berwisata. Fasilitas hotel di pinggir pantai membuat suasana terlihat lebih ramai. Beragam aktivitas seperti snorkeling atau bermain kano bisa Anda lakukan di objek wisata Pantai Senggigi. Sejumlah wisatawan memilih bersantai di pinggir Pantai Senggigi sembari menikmati permainan kano. Dalam permainan kano ini, para pengunjung harus menyeimbangkan dengan kayu dayung dan pergerakan perahu dari gelombang air laut. The sea here? Yes. Here we have like lots of It's reef. clean, you mean? It's clean, you mean? Green? I think it's pretty much the same. Like the sand is lots of rubbish. The sea looks clean. Yeah, it's clean. Yes. Saat menjelang sore, suasana Pantai Senggigi semakin ramai oleh wisatawan mancanegara atau domestik untuk menikmati panorama sunset. Bahkan tidak sedikit para fotografer yang mengabadikan momen tersebut. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, menikmati kopi tidak harus di kafe atau restoran mewah, namun bisa di warung pinggir jalan. Itulah keunikan dari kedai ini, seluruh biji kopi di roasting terlebih dahulu sehingga saat dinikmati memiliki sensasi dan cita rasa yang berbeda. Hari telah beranjak malam. Namun, kedai kopi di pinggir jalan Ciledug Raya, Tangerang ini justru kian ramai pengunjung. Berbagai jenis biji kopi tersedia di kedai Harum Manis. Uniknya lagi, selain menyediakan minuman kopi,
Kedai ini merosting sendiri berbagai beans dalam partai besar. Karena ketika dulu kedai coffee shop hanya menyuguhkan segelas kopi, nah konsep industrial ini kita suguhkan agar pelanggan bisa melihat processing kopi itu sendiri dan lebih ke industrial. Karena apa? Selain segmen konsumen kopi yang minum, kita juga pengen mengeduket dan merubah pasar untuk bukan hanya minum, tapi membawa kebiasaan ini di rumah. Roasting kita lakukan setiap pagi dan sore. Kenapa? Karena ketika di pagi dan sore itu adalah tempatnya, jamnya ramai orang minum kopi. Jadi untuk daya tarik juga. Dan untuk kapasitas roasting untuk pagi sampai malam itu kurang lebih kita 200 kilo per hari. Bermula dari bisnis retail, Angki kemudian menerapkan konsep warung kopi industrial dan menjadi supplier kopi ke berbagai kafe dan hotel. Konsep warung kopi industrial dipilih Angki karena prospeknya yang menjanjikan. Perkembangan kopi saat ini sebenarnya lebih banyak ke industrialnya. Karena kalau untuk ke kedai, kita hanya menyuguhkan orang datang minum kopi yang memang pengen datang ke sini untuk minum kopi. Tapi untuk permintaan industrinya, supply-nya itu lebih meningkat, kurang lebih bisa sampai 1000%. Meski berproduksi dalam partai besar, kualitas kopi tetap menjadi prioritas. Karena itu, Angki dan Bandi, sang roaster, rutin menggelar cupping tiap kali selesai roasting. Kita tes hasil roastingan tadi ya. Oke. Ini hasil roastingan yang tadi di roasting. Untuk Arabica Manggarai standarnya ada medium roast. Teknik cupping selalu kita lakukan setelah roasting. Kenapa? Karena di situ adalah hasil penentuan layak atau tidaknya kopi yang kita roast. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di iNews NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.